Baik, kita mulai ya. Suara Ana terdengar jelas? Terdengar, Ustaz. Jelas, Baik. Ustaz. Sebelumnya Afwan, Ana sedang di pinggir jalan, Beneran, sedang di jalan. Ustaz. Jadi agak terdengar suara kendaraan. Afwan. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'dah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang lain, sehingga apabila kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka dari itu, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Salawat beriring salam semoga selalu senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang kami hormati Kepala PKBM Al-Amanah yaitu Ustaz Dedi Haryadi Hafizahullah taala, yang kami hormati Dewan Guru beserta staf PKBM Al-Amanah, yang kami hormati Ustadz Zaki Yamani selaku pengisi materi pada malam hari ini, yang insya Allah nanti kita akan bersama-sama menyimak kajian beliau, yang insya Allah nanti akan bertema membangun semangat beribadah kepada Allah sejak dini. Insya Allah nanti akan dilanjutkan materinya oleh Ustadz Dr. Zaki Yamani LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada orang tua yang terkhusus di sini orang tua dari kelas 4 dan 5, yang dimana kenapa kita pisah untuk program parenting kali ini, karena program kali ini kita menyesuaikan dengan apa yang ada di buku anak-anak. Jadi kita bagi kelas antara kelas kecil dan kelas besar, yang dimana kelas kecil itu dari kelas 1, 2, dan 3, dan kelas besar itu kelas 4 dan kelas 5, insya Allah. Dan untuk program ini kita rutin 1 bulan sekali, di mana 1 bulan sekali offline dan 1 bulan sekali itu online. Dan alhamdulillah bulan kemarin kita offline sudah kita jalani bersama, dan untuk pertemuan pertama kemarin kita gabung, sengaja kita gabung karena ingin menginformasikan bahwasannya kita ada program parenting nanti untuk tahun ajaran 2025-2026 ini. Dan mulai malam ini kelas online pertama akan dimulai dari kelas 4 dan kelas 5 insya Allah. Kemudian nanti setelah acara pembukaan, selanjutnya nanti akan ada materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Zaki Hafizahullah Ta'ala. Kemudian nanti Bapak Ibu kami akan berikan Google Form, yang dimana Google Form ini nanti akan diisi oleh Bapak Ibu. Ini pertanyaan seputar materi yang disampaikan pada malam hari ini. Jadi nanti setelah materi selesai, kami akan memberikan waktu selama 10 menit. Di sini ada kurang lebih ada 5 atau lebih soal yang nanti akan dijawab seputar seputar materi yang tadi yang akan disampaikan. Baru nanti setelah itu jam 9 teng
Google Form-nya akan tertutup secara otomatis. Dan setelah itu baru penutupan kajian pada malam hari ini. Mungkin itu untuk rundown acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran untuk pertemuan pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja pembukaan dari kami. Selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Zaki Yamani Hafizahullah Ta'ala, yang dimana tema pada malam hari ini adalah membangun semangat beribadah kepada Allah sejak dini. Mungkin itu saja dari kami untuk pembukaan. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Dr. Zaki Yamani LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz Zaki kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Edi dan yang lainnya, suara jelas? Mohon izin sebelum dilanjutkan, apakah suara terdengar jelas di sini? Insya Allah terdengar, Ustaz. Jelas, Ustaz. Baik. Wadih, jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat-Nya. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menimba ilmu agama yang tentunya merupakan cahaya untuk kita semuanya dan petunjuk jalan agar kita dan anak-anak kita bisa mengarungi kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah pada malam hari ini kita semua akan sama-sama belajar tentang hal-hal yang bisa membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Namun saya mulai dari pertanyaan yang sederhana terlebih dahulu, yang ingin saya tanyakan kepada para hadirin, para orang tua di sini. Pertanyaan yang sederhana, sebenarnya apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita itu hidup di dunia ini ingin mengejar apa? Apa sih sebenarnya ya tujuan hidup kita? Boleh, mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya persilahkan. Kalau tidak ada, nanti mohon izin untuk bertanya kepada salah satu dari yang hadir pada malam hari ini secara random saja. Ada yang ingin menyampaikan? Apa sih sebenarnya yang kita ingin kejar dalam hidup ini? Tujuan hidup kita itu untuk apa sebetulnya? Silahkan. Untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah. Dari siapa ini? Bu Nafis. Dari Abu Nafis. Masya Allah. Abu Nafis, jazakallah khairan. Abu Nafis menyampaikan bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kalau kita tanya hal ini kepada yang lain, jawabannya bisa berbeda-beda. Ada orang yang dia merasa akan bahagia kalau dia punya banyak harta. Ada orang yang merasa bahagia kalau dia jadi pejabat atau tokoh terkenal, dihormati dan disegani, dan lain sebagainya. Semua memiliki alasannya masing-masing. Tapi kalau seseorang hidupnya untuk mencari harta, maka manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang dia miliki. Nabi SAW menyampaikan, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahab, ahabba an yakuna lahu wadiyan." Kalau sekiranya anak Adam itu memiliki satu lembah emas, maka dia akan menginginkan untuk punya dua. Dan kata Nabi SAW, "Walan yamla'a fahu illa turab." Dan tidak akan mengenyangkan dia atau memenuhi mulutnya, dia nggak akan merasakan kepuasan kecuali tanah atau kecuali kalau dia sudah meninggal dunia. Ini menunjukkan
Bapak dan Ibu para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tujuan hidup manusia bukan untuk mengejar dunia. Tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Nafis, bahwa tujuan hidup seseorang adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini di dalam buku Tauhid Ananda disebutkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangimu, annallaha ta'ala khalaqal khalqa liya'buduhu." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak berbuat syirik, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ma uridu minhum mir rizqin. Aku tidak menginginkan dari mereka itu rizki. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak menginginkan dari mereka makanan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rizki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Bapak dan Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hikmah diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi dalam hal ini kita semua sebagai hamba Allah tidak perlu khawatir akan rizki. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makanan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi rizki, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan dan kekuasaan. Dan manusia harus memahami bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan tugasnya adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaan berikutnya, apa itu ibadah? Silakan dari Bapak dan Ibu. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Kita sering dengar kalimat ibadah, ibadah, ibadah. Apa maksud dari ibadah ini? Apa makna ibadah itu? Izin Ustadz. Silahkan. Dengan siapa? Dengan saya Mei dari Umu Emir. Umu Emir, tafadholi. Ya. Ibadah itu adalah bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah, baik itu baik lahir maupun batin, serta semuanya, yang pasti untuk mengharapkan pahala. Sebagai contohnya apa, Umu Emir? Ibadah, sebenarnya pekerjaan kita juga sebagai ibadah, atau sholat, puasa, itu termasuk bagaimana kita menghamba atau mengabdi kepada Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jazakillahu khairan, Umu Emir. 6. Ibadah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam buku Ananda, ya, materi Tauhid kelas 4 halaman 19. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mali dhahirah wal batinah. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Ini definisi yang cukup menyeluruh dari ibadah itu sendiri. Jadi kalau ditanya apa itu ibadah? Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ucapan seperti misalnya berzikir, membaca Al-Qur'an, berkata yang baik dan lain sebagainya, ataupun perbuatan seperti sholat, zakat, haji dan lain sebagainya, baik ucapan ataupun perbuatan itu zahir yang terlihat oleh manusia, ataupun yang batin yang tersembunyi, tidak terlihat dari pandangan manusia, seperti amalan hati, misalnya takut kepada Allah, berharap, ikhlas,
sabar, dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah. Jadi ibadah itu segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan ataupun perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis ibadah. Di sini juga dijelaskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menjelaskan jenis atau macam-macam ibadah. Wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Dan macam-macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seperti al-Islam, Islam, wal iman, iman, dan ihsan. Apa yang dimaksud dengan Islam ini? Islam artinya adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Yang dimaksud dengan Islam di sini adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Ini pengertian dari Islam, ya. Adapun Islam ini sebagaimana yang kita ketahui dan dipelajari oleh Ananda di sekolah, ya, memiliki 5 rukun. Yang insya Allah nanti pada waktunya kita akan bahas dan kupas satu persatu, ya. Di antara rukun Islam, ya, disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji jika engkau mampu. Ini yang kita kenal dengan rukun Islam. Ini bagian dari ibadah yang bisa kita lakukan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah iman. Apa yang dimaksud dengan iman ini? Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Jadi ada 3 perkara yang penting dalam definisi iman. Yang pertama adalah kita meyakini dengan hati. Yang kedua, ya, kita mengucapkannya dengan lisan. Yang ketiga adalah kita beramal atau melakukan amalan dengan anggota tubuh kita. Jangan sampai kita mengatakan kita beriman, tapi kita tidak mau mengerjakan sholat misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian, di antara jenis ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini adalah al-ihsan. Apa itu ihsan? Ya, ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah dalam keadaan seolah-olah melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hal ini tentunya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melihat perubahan gerak-gerik badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah dalil bahwasanya kita perlu untuk merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui dan mengawasi setiap gerak-gerik kita, baik saat kita bersama orang lain ataupun pada saat kita beribadah ataupun pada saat naudzubillah terjerumus dalam maksiat. Kita harus mengetahui dan sadar bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita. Allah Maha mengetahui. Sehingga kalau terbesit di dalam hati kita akan berbuat maksiat, kita berusaha untuk ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui
dan mengawasi kita, tidak layak bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah, padahal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terus mengalir untuk kita semuanya sampai dengan detik ini. Kemudian di antara jenis ibadah juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ad-doa, doa. Kita hanya berdoa meminta kepada Allah. Kemudian al-khauf, rasa takut. Kemudian ar-raja, berharap hanya kepada Allah. Wa tawakkul, dan bertawakal. Dan ini tentunya sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang disebutkan baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perintah untuk berdoa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, aku akan ijabah. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu adalah bagian dari ibadah. Tidak hanya doa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita ingin melakukan maksiat, ini juga bagian dari ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, kalau sekiranya engkau orang-orang yang beriman. Dan khauf atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga bagian dari ibadah. Dan di antara ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah faman roja. Ya. Artinya berharap. Maksudnya adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita punya keinginan atau harapan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita beramal soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah ia beramal soleh dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Kemudian contoh yang lain adalah tawakkul di sini atau tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin," dan berbagai macam dalil yang berkaitan dengan tawakal ini tentunya banyak, ya, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Intinya kita berdoa itu bagian dari ibadah. Kita takut kepada Allah itu juga ibadah. Kemudian kita berharap hanya kepada Allah itu juga ibadah. Kita bertawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga ibadah, dan berbagai macam jenis ibadah lagi yang kesemua ibadah itu, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, harus ditujukan hanya kepada Allah. Kulluha lillahi ta'ala. Ya, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha kulluha lillahi ta'ala. Dan lain sebagainya dari berbagai macam jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian menyembah siapapun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya ingin menanyakan, ya, bagaimana kita mewujudkan ibadah kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bagaimana kita mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini juga menyampaikan wa yakunu tahqiqul ibadah bi taatillah bintisali awamirihi wa ijtinabi nawahi. Ya, ibadah akan terwujud, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dengan ketaatan kepada Allah. Ibadah akan terwujud dengan ketaatan kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana cara kita mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan taat kepada Allah. Dan taat kepada Allah ini, Bapak Ibu para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kunci utama untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah menegaskan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan, yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia tidak mau untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bagian terakhir dalam kajian singkat ini, Bapak Ibu para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah tentang bagaimana kita membangun semangat beribadah kepada Allah untuk diri kita terlebih dahulu, kemudian untuk anak-anak kita, ya, semuanya, atau untuk keluarga kita. Yang pertama, ya, setidaknya saya mengumpulkan di sini ada 7 cara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita membangun semangat dalam diri kita agar kita semangat beribadah kepada Allah. Dan kita juga bisa membangun semangat untuk anak-anak kita agar mereka juga semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya adalah dengan kita mengetahui keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah, mengenal Rabb, ini semua diajarkan di materi tauhid, ya, untuk ananda semuanya. Bagaimana kita semua mengenal akan Rabb kita? Ya, di dalam kitab tauhid ananda disebutkan bahwa di antara caranya adalah dengan mengetahui ayat-ayatnya. Baik di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar, betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mampu menciptakan langit dan bumi sementara yang lain tidak. Allah yang mengatur alam semesta ini sementara yang lain tidak mampu untuk mengatur alam semesta ini. Ya, dengan kita mengetahui betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan muncul rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan lahir kesadaran untuk kita beribadah, bahwasanya ibadah adalah kebutuhan kita semuanya. Ya. Dengan kita mengetahui keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi tameng untuk kita agar kita bisa menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, karena dengan kita mengetahui, ya, memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, rahmatnya sangat luas, senantiasa, ya, mengatur alam semesta, menciptakan segala sesuatu, yang kita ini akan merasa bahwa diri kita ini lemah, nggak mampu, nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara cara kita untuk semangat beribadah kepada Allah adalah yang pertama dengan mengetahui keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, dengan kita memahami keutamaan suatu amal ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sudah banyak di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, ya, yang menjanjikan surga bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Ya, ini menunjukkan bahwa taat kepada Allah, ya, memiliki keutamaan. Apa itu? Nanti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh yang lain dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam misalnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Pada saat kita menginginkan kita semangat untuk berpuasa, atau anak-anak kita semangat untuk berpuasa, kita ketahui keutamaannya. Apa keutamaannya? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, karena keimanan dan berharap pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Ini bisa menjadi semangat kita untuk berpuasa. Atau contoh lain misalnya al-hajj, ya, haji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, bahwa haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Dan berbagai macam perkara-perkara yang lain, ya, yang kalau kita ketahui, maka itu akan menjadi semangat untuk kita, ya, dan juga untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita cuman bisanya memerintahkan, tapi kita juga tidak mampu untuk menjelaskan bahwa amalan ini memiliki keutamaan di sisi Allah. Apa keutamaannya? Seperti ini. Ya. Nah, kita menjelaskan keutamaan-keutamaan seperti ini, ya, akan memiliki pengaruh, ya, dan melahirkan motivasi yang besar untuk diri kita dan juga anak-anak kita. Ya, di antara pengaruhnya akan menumbuhkan semangat istiqomah. Ya, di antara pengaruhnya adalah akan membuat ibadah yang mungkin di awal itu terasa berat akan menjadi ringan rasanya. Karena apa? Karena ada yang dia harapkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya telah menyampaikan keutamaan amalan tersebut. Ya, jadi dengan kita mengetahui keutamaan suatu amalan, ya, insya Allah diharapkan bisa membuat kita menjadi lebih semangat dan bisa lebih istiqomah. Dan tentunya amalan yang tadinya berat di mata kita akan menjadi ringan karena kita ingat pahalanya, kita ingat keutamaannya. Ya, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ya, adalah melatih dengan melakukan pembiasaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat pada saat usia 7 tahun. Dan ini pada dasarnya adalah untuk melatih dan membiasakan. Karena ibadah yang sudah biasa dilakukan akan terasa ringan. Ya, ibadah yang sudah biasa dilakukan akan terasa ringan. Namun dalam membiasakan anak, khususnya dalam sholat ini juga kita sebagai orang tua jangan terlalu saklek. Dalam arti kita harus menempatkan posisinya, ini anak usianya 7 tahun, ya, maka posisinya hanya melatih dan membiasakan. Berbeda dengan kalau anak ini sudah balik, ya, maka hal ini juga kita perlu perhatikan dan perlu kita ketahui. Ya, tujuannya adalah melatih. Ya. Nah, melatih dan membiasakan suatu amalan ini, ya, tentu sangat dibutuhkan untuk kita semuanya. Karena apa? Karena ini akan menjadi sesuatu kebiasaan yang kalau sekiranya nanti hilang atau nggak dilakukan, itu kayak ada yang hilang dalam diri kita. Ya, oleh karenanya dalam hal sholat misalnya, ya, wa'mur ahlaka bis sholah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir alaiha, bersabarlah terus, ya, dalam menjaga sholat. Karena sholat ini kan tidak mudah, tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan. Ya, hari ini kita berhasil menjaga sholat tepat waktu, belum tentu nanti besok. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk melatih diri kita dan anak-anak kita, ya, agar kita terbiasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah amalan itu akan terasa lebih ringan dan akan tumbuh semangat dalam diri kita dan akan terasa hilang kalau kita tidak mengerjakan itu. Sehingga apa yang kita harapkan pada saat anak-anak ini sudah terbiasa misalnya melakukan sholat di usia 7 tahun, ya, kemudian 8 tahun, kemudian 9 tahun, nanti pada saat dia balik, nah, itu sudah terbentuk. Ya, sudah nggak akan mau lagi meninggalkan sholat. Jangankan meninggalkan sholat, menunda pun juga
tidak mau. Kenapa? Karena sholat walaupun berat, tapi karena sudah terbiasa dilakukan, sudah dilatih sejak dini, maka terasa ringan sehingga Ananda bisa lebih istiqomah. Ya, Bapak Ibu para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat adalah mengingat kematian dan hari pembalasan. Jadi ini perkara yang sangat penting ya untuk kita pahami ya, bahwasanya kita akan meninggal dunia dan kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang beramal sekecil apapun amalan kebaikan, dia akan melihat balasannya nanti di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya siapa saja yang beramal keburukan, maka sekecil apapun keburukan yang dia lakukan akan dia lihat balasannya nanti di hari kiamat. Perasaan ini kalau hadir dalam diri kita, ya, bahwa kita akan bertanggung jawab nanti di hari kiamat, bahwa kita akan meninggal dunia, ya, akan menyadarkan. Pertama, hidup kita ini sangat singkat. Ya. Yang kedua, akan menjadi pengingat untuk kita bahwa kita ingin dibalas dengan kebaikan, bukan dibalas dengan siksa. Yang ketiga, ini semua akan menjadikan kita ini lebih takut. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Dan dengan kita mengingat kematian dan hari pembalasan, ini akan melahirkan sikap segera bertaubat. Segera memperbanyak amal. Karena dia takut. Jangan-jangan nanti besok kita meninggal dunia. Dan ajal siapa yang tahu? Kematian datang kepada anak-anak sebagaimana kematian datang kepada orang tua. Kematian datang kepada orang kaya sebagaimana kematian juga datang kepada orang-orang miskin. Ya, oleh karenanya mengingat kematian dan hari pembalasan ini sangat-sangat dibutuhkan. Sangat-sangat kita perlukan untuk memicu semangat kita ya, agar pada saat malas kita ingat kita akan mati. Ya. Maka nasihat terbaik ya sebetulnya adalah kita betul-betul merasakan bahwasanya kita akan meninggal dunia dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap amal kita. Kemudian poin yang kelima yang juga sangat penting, apa itu? Adalah memberi motivasi dan semangat. Ya. Kita semua didorong untuk saling memberikan motivasi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nabi SAW mengatakan, basyiru wa la tunaffiru, berikan kabar gembira, jangan buat lari. Terus kita dorong anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah. Ya, terus kita motivasi, kita berikan semangat. Ya, dan kita juga terus motivasi untuk istiqomah. Ya, untuk istiqomah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka Masya Allah, alangkah luar biasanya kalau di antara Bapak Ibu atau kita semuanya ya di keluarga masing-masing memberikan motivasi untuk saling sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam membaca Al-Qur'an dan hal-hal yang lain. Kemudian poin yang keenam adalah mempelajari dan meneladani orang-orang terdahulu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyaksikan dengan kita membaca sirah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mengetahui betapa luar biasanya ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam suatu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat misalnya sampai bengkak-bengkak, padahal beliau sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tentu kita yang membaca ini, ya kita akan mengetahui dan sadar bahwasanya Rasul saja yang dosanya sudah diampuni masih semangatnya luar biasa. Bagaimana dengan kita yang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kita ini sudah diampuni dosanya? Maka kita orang yang makhluk yang penuh dengan dosa ini tentunya harus lebih semangat lagi. Harus berusaha keras lagi untuk kita
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui bagaimana para sahabat dahulu memperjuangkan keimanan, bagaimana para sahabat dahulu ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyadari bahwa semangat mereka luar biasa sehingga kita pun juga nanti akan terdorong untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketujuh yang juga sangat-sangat penting dan ini pengaruhnya luar biasa ya, khususnya untuk anak-anak kita semuanya adalah membangun lingkungan yang baik ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang ia jadikan teman dekatnya. Ya, ini teman dan lingkungan sangat-sangat memberikan pengaruh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Ya, wasbir nafsaka, bersabarlah ya engkau wahai Muhammad ya, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ya, mereka berdoa kepada Allah Rabb mereka ya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridhaannya. Ya. Lingkungan yang baik, Bapak dan Ibu para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan membantu ya menjaga agar anak kita dan kita semuanya ya tetap semangat dan istiqomah. Lingkungan yang baik memberikan pengaruh yang positif ya, sebagaimana lingkungan yang buruk juga memberikan pengaruh negatif dan bisa memadamkan semangat ibadah kita atau anak-anak kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kemudian saya kembalikan ke Ustadz Edi. Tafadhol. Alhamdulillah, jazakallahu khairan pada Ustadz Zaki yang telah memberikan pelajaran pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Ana akan memberikan Google. Silahkan isi. Kami beri waktu 10 menit. Kami akan kirimkan lewat grup kelas masing-masing ya, insya Allah. Silahkan diperiksa di grup kelasnya, apakah sudah masuk? Jika sudah masuk, kami persilakan untuk Bapak Ibu untuk mengisi Google Form yang sudah kami kirimkan. Insya Allah waktunya 10 menit. Insya Allah di pukul 24.54 kami sudahi. Dan insya Allah kami akan tutup. Silakan Bapak Ibu untuk mengerjakan Google Form. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di Google Form, di sini ada 5 soal. Insya Allah ini sudah disampaikan tadi kalau menyimak ya. Insya Allah sudah disampaikan oleh Ustadz Zaki. Mudah-mudahan ini soalnya mudah insya Allah. Ada hadiahnya nggak ini Ustadz tadi? Hadiahnya belum terpikirkan Ustadz. Kalau jawabnya 100 Ada Ustadz? satu susu kotak Ustadz. Oh, Masya Allah. Susu kotak nanti diberikan ke anaknya Pak Edi. Nah, Berarti jawaban tercepat ya Ustadz? Tercepat nomor pertama. Tercepat Ya, dan terbenar ya. Tercepat dan 100 gitu ya. Cepat dan benar. Kalau ada yang bertanya dari Bapak Ibu kami persilahkan juga ya. Ya, jika sudah selesai, nanti kami akan buka sesi tanya jawab.
Dan boleh jika mau bertanya melalui chat, nanti kita akan bacakan. Pak Edi, sepertinya ini kan kita kajian online ya, tidak tahu orang tua menyimak atau tidak. Mungkin kita bisa minta tanda ke mereka di chat, ngasih kode jika menyimak dari awal sampai akhir, mohon dikasih absensinya, Pak Edi. Atau ada Apa yang sih? baru bergabung gitu, karena kendala apa, kita pengen tahu jelas. Tape. Ya, silakan kasih motionnya, ngikutin dari awal, atau baru datang, atau ada kendala dalam mengikuti kegiatan online ini. Dan insya Allah ini akan kita share lagi rekaman yang hari ini dilaksanakan, yang mungkin nanti tadi ketinggalan ya, mungkin dari eh, baru bergabung di pertengah kajian, nanti akan kita share ulang untuk rekamannya insya Allah. Yang lain kita tunggu ya, hadiroh atau tidak, atau ada kendala. Karena untuk evaluasi kami dan juga nanti untuk tindak lanjut ke orang tua. Ya silakan Bapak Ibu yang belum ngisi absensi di obrolan, ini baru 29. Gugur. Ya, waktu 5 menit lagi untuk mengisi Google Form. Jika bisa Bapak Ibu jangan browsing ya. Sesuai dengan jawab sesuai dengan apa yang tadi disimak.
Sudah ada 59 Ustaz yang menjawab. Apa Ustaz? Berapa Ustaz? Sudah ada 60 saat ini yang menjawab pertanyaan-pertanyaan. 60. Ya, Wah, berarti lebih ya? kan ada Harus. yang lain, ada Ustadz Edi juga di sini kan ada tuh. Oh iya. Oh iya. Berarti 59 ya. Berarti udah semua lah berarti ya, insyaallah. Tafadhol Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau sharing misalnya. Ya, Ustaz Zaki, kami izin persilakan. sedikit menyampaikan sepatah dua patah kata. Dari Abu siapa, Afwan? Dari Abu Fawas, Pak Edi. Oh, Abu Fawas. Ya, tafadhal Abu Fawas. Dedi, ini saya Pak Dedi, Pak Dedi. Oh, Ustaz Dedi. Suaranya beda, Ustaz. Afwan. Ya, tafadhal Ustaz. Ya. Masya Allah ya, kami sangat mengapresiasi sekali antusiasme daripada para orang tua. Sini Ana juga ikut mengabsen manual, Ana catat di WA. Alhamdulillah, subhanallah, ini orang tua luar biasa partisipasinya. Harapan kami tidak hanya di majelis ilmu yang secara online seperti ini, karena memang kita sebagai orang tua mendidik anak ini butuh ilmu yang banyak ya. Kami bagian kecil dari fasilitas majelis ilmu yang bisa kami berikan kepada para orang tua. Di Masjid Al-Amanah banyak kajian-kajian bisa diikuti online ataupun offline. Intinya untuk malam ini subhanallah orang tua kelas 4 dan kelas 5 kompak sekali. Barakallahu fikum, semoga menjadi amal baik antum dan antuna semuanya, dan tentunya atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa mengamalkan nasihat dari Ustaz Zaki untuk kita dan untuk ananda semuanya. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ustaz Zaki masih on? Ada Ustaz, menunggu barangkali Baik, ada yang ditanyakan. alhamdulillah waktu sudah habis ya untuk mengisi Google Form. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang sekiranya ingin bertanya, kami persilakan. Atau bisa menulis di obrolan. Nanti kita bacakan insya Allah. Baik, Ustaz Dedi, saya kira cukup ya. Bapak Ibu tidak ada yang ingin bertanya? Mungkin nggak ada ya Ustaz? Apa kita yang bertanya atau cukup Ustaz? Sudah cukup, pertanyaannya sudah Cukup. 5 pertanyaan ini sudah mewakili dan Masya Allah responnya juga luar biasa. Hampir semuanya. Nanti Ana kirimkan hasil jawaban dan pertanyaannya ke Ustadz Edi atau Ustadz Dedi. Ustadz. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua atas apa yang telah kita di rumah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk selalu kita terus belajar dan menuntut ilmu. Taib, mungkin dari kami cukup sekian, kurang lebih kami mohon maaf.
apabila ada kesalahan yang datangnya dari ana dan dari syaitan, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.